Selamat datang di Terleka. Terhubung lebih dekat. Tepatnya diskusi mendalam tentang topik-topik menarik seputar komunikasi. Bersama saya Rezen Fitrandika. Dan saya Lucky Muhammad Tegar. Dan saya Muhammad Roid. Kali ini kita akan membahas strategi menghadapi krisis komunikasi. Kenapa topik ini sangat ingin kita bahas? Karena topik ini sangat relevan. Krisis komunikasi itu bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Tapi apa sih yang dimaksud dengan krisis komunikasi itu apa? Gimana nih? Menurut Kalau Mas Luki? pandangan saya mah krisis komunikasi dalam konteks perusahaan jadi merujuk pada suatu di mana informasi yang disampaikan atau diterima itu para pengakuan kepentingan Ya, betul. yang disebut stakeholder Ya, tidak efektif, tidak jelas, atau bahkan salah. ya. Ini bisa menimbulkan sifat peristiwa negatif Eh, perusahaan yang signifikan atau kesalahpahaman ya, emang. yang dapat mempengaruhi reputasi. Ya, persepsi yang salah juga. Betul. Kegagalan dalam menyampaikan pesan juga itu Nah, kan. itu bisa termasuk Tuh. kesehatan organisasi Ya. pun penting untuk mengelola krisis komunikasi dengan transparan, cepat, efektif untuk mengintimidasi dampak yang negatif. Ya, makanya Menurut Mas Rohit gimana nih? Krisis komunikasi itu kayak gimana sih? Apa sih krisis komunikasi itu? krisis komunikasi itu dapat ini ya, timbul dari berbagai faktor juga, kayak seperti kejadian tak terduga kayak Ya, gitu, kontroversi Bisa benar. atau kayak ketidakpastian yang signifikan gitu. Nah, iya. Jadi pasti ya. Jadi krisis komunikasi ini penting banget untuk merancang strategi komunikasi yang efektif gitu, biar menjaga reputasi dan perusahaan lebih baik lagi gitu namanya. Itu aja sih. Terus selain tadi sudah dijelaskan bahwa strategi komunikasi itu apa sih yang dimaksud dengan strategi komunikasi, tapi apa sih langkah selanjutnya yang harus dipersiapkan gitu untuk menghadapi krisis komunikasi? Soalnya kan persiapan itu adalah kunci. Betul. Harus ada persiapan juga kan, Iya, harus ada persiapan biar matang. Iya, biar matang. Soalnya kalau menurut saya yang pertama harus dilakukan itu identifikasi potensi risiko dan buat rencana respon krisis yang komprehensif, di mana ini melibatkan semua pihak terkait dan memastikan bahwa semua orang tahu peran mereka. Kalau menurut kalian gimana nih? Kalau menurut kalian? Kalau menurut saya sih persiapannya menghadapi krisis komunikasi strateginya gitu ya, mungkin yang pertama harus memiliki pemahaman yang mendalam gitu. Jadi kita tahu tuh situasinya bisnis yang bakal mungkin menimbulkan krisis, terus juga harus tahu nih potensi resiko komunikasi dan identifikasi pihak-pihak yang terlibat. Mungkin itu juga itu kita bentuk tim komunikasi lah. Jadi kita tuh tim yang terdapat ahli komunikasi, juru bicara, anggota kunci organisasi. Jadi setiap anggotanya punya tugas masing-masing dan jawab masing-masing. Gitu sih. Juga jika udah kebentuk tim krisis komunikasi nih, mungkin bisa dilakukan simulasinya gitu. Kayak lakukan latihan simulasi secara berkala untuk memastikan si tim ini tuh memahami protokolnya dan dapat merespon dengan cepat dan efektif saat krisis itu terjadi. Jadi nggak ada kesalahpahaman Ya. nanti kalau ada simulasi itu ya. Jika suatu hari nanti ada terjadi gitu masalah, jadi kita sudah bisa mengatasinya. Iya, menghandlenya juga ya, Pak ya. Ya, mungkin gitu sih kalau dari saya. Dari Mas Luki gimana nih? Kalau pandangan saya mah krisis perusahaan pentingnya untuk menjaga
komunikasi yang terbuka Hmm. terhadap Ya, karyawannya dan komunikasi yang jelas lah. ya, Komunikasi yang dapat disampaikan secara informasinya pun jelas jelas gitu ya. gitu, Jelas, transparan ya, gitu transparan. Mas. Nggak ada yang ditutup-tutupi. Iya betul, ke karyawan teh. Jadi arahan-arahan dari Jelas, dari jelas. atas Nah, jelas Jadi ya, arahannya. yang menyampaikan informasinya juga cepat paham gitu. nanggapnya gitu Iya, ya. audiensnya juga gitu. Pasti untuk mereka mendengarkan juga perhatian mereka langsung terpatok lah kepada kita Ya, karena kita Sasaran. jelas juga kan ya, Iya, jelas. perusahaannya memberikan Arahan apa? secara up to date ya. Iya. paling juga tambahannya ya kayak monitoring lagi. Hmm. Kan sekarang ya, pasti zaman medsos juga. Betul. Oh Nah, iya, ini sosial media. Mungkin juga media sosial kan banyak. Mungkin ada langkah atau cara atau apa dalam ya berbagai aspek lah, kayak seperti yang kayak kita bicarakan kan krisis Ya, soalnya dari perusahaan. sosial media itu sendiri itu bakal menimbulkan sebuah krisis kan. Ya, Jadi kita juga harus ada tim yang menghandle sosial media Ya. perusahaan kita sendiri atau Nah, organisasi kita sendiri. makanya tadi sarannya kan kayak bentuk tim komunikasi itu. Iya. Jadi punya tanggung jawab masing-masing juga. Tuh. Nah, setelah itu kan kita sudah melakukan semua persiapan yang tadi udah kita diskusiin nih. Kita udah lakuin beberapa persiapan. Terus langkah selanjutnya tuh gimana sih kita bisa merespon krisis komunikasi dengan efektif? Jadi nggak melenceng kemana-mana. Jadi biar tetap tepat sasaran, Ya, pada efektif jalurnya, pada ya. jalurnya. Gimana sih menurut kalian, menurut Mas Budi gimana ya? ada nih caranya dengan tanggapan yang cepat gitu, responsif krisis secara secepat mungkin Ya. untuk mengurangi dampak negatif. Sediakan pertanyaan awal yang mengakui adanya masalah, contohnya seperti Ya. itu. Dan ada kejujuran dan terbuka. Sampaikan informasi dengan jujur Ya. Oh, iya, tanpa jujur ya. Ya. menyembunyikan fakta-fakta yang tidak relevan lah gitu. biar benar-benar fakta gitu kan. Iya. Gak ada hoax lah. Nah, istilahnya betul. gitu. Terus yang ketiga ada tentukan juru bicaranya, maksudnya teh Ya, juru bicaranya harus yang kompeten lah kompeten lah ya. itu. Jangan salah-salah. Ya. Pastikan juru bicara memiliki pengetahuan. Ya, biar nggak uga-uga juga kan. Nah, itu. Nggak kosong. Iya. Dan ada pesan konsisten. Pastikan pesan itu yang disampaikan konsisten dan sealur lah. Ya. Dengan komunikasinya. Di mana-mana pun konsisten gitu. Iya. Pesannya mau disampaikan. Dan ada memahami pengakuan kepentingan. Nah, itu teh identifikasi termasuknya untuk pengakuan kepentingan utama dan pemahaman kebutuhan mereka juga, Mas, gitu. Ada tambahan nggak kira-kira dari Mas Roy? Mungkin selain saya lumayan paham sedikit tadi yang dikatakan Mas Luki juga. Mungkin tambahan saya itu aktif di media sosial. Nah, Jadi kita tuh aktif dan kita tuh menanggapi pertanyaan dan komentar di media sosial dengan cepat. Juga berikan pembaruan secara berkala lah untuk menjaga transparansinya gitu. Juga sediakan rincian langkah-langkah. Jadi kita menjelaskan gitu langkah-langkah konkret yang diambil untuk mengatasi masalahnya. Dan juga sampaikan rencana aksi itu dan waktu pelaksanaannya. Dan juga kita tuh harus melibatkan tim internal juga kan. Jadi tim internal ini itu pasti merancang perencanaan dan pelaksanaan strategi komunikasinya. Dan itu berhubung dengan topik sebelumnya saya omongkan, itu kan membentuk tim krisis komunikasi itu. Dan mungkin di sini itu tim internalnya gitu.
dan juga ada evaluasi dan koreksi gitu. Jadi melakukan evaluasi berkala terhadap responsnya dan perbaiki jika diperlukan, perbarui pemangku kepentingan tentang perkembangan positif. Dan setelah itu mungkin misalnya setelahnya itu ada pelajaran nih untuk masa depannya. Jadi Jangan diulangi lagi. ya, Nah, jadi perusahaan kita tuh sudah melalui krisis komunikasi ini Iya. sebisa mungkin di depan jangan lagi. Jadi ambil pelajaran. Mungkin gitu sih. Ya, jadi tadi kan yang mungkin yang bisa saya simpulkan itu kan tadi merespon dengan cepat, tapi harus tahu dulu situasinya tuh kayak gimana. Ya. nah iya gitu. Setelah itu kita harus jujur dan terbuka nih kepada masyarakat, kepada media gitu kan. Dan setelah itu jangan lupa transparansi gitu kan. Ya, Transparansi menjaga transparansi. iya, karena itu adalah kunci kan. Penting banget itu mah. Iya. Ya pokoknya setelah itu analisis saja yang mendalam setelah semua terjadi. Terus kan sekarang ya Gen Z lah kita harap Nah, iya. lagi rame kita menggunakan sosial media gitu. Tapi gimana? Ada nggak sih gitu kira-kira cara supaya saat kita mengalami krisis di sosial media gitu kan, entah perusahaan kita terkena skandal sesuatu atau masalah sesuatu, tiba-tiba banyak yang posting atau yang menyebar video atau foto-foto hoax tentang perusahaan kita yang jadi krisis gitu. Iya, jadi kita sendiri malah kebingungan. Tapi gimana gitu, ada nggak sih caranya biar kita nggak kebingungan saat ngadepin itu? Menurut Mas Rizal ada nggak kira-kira? Mungkin kalau dari saya, krisis komunikasi di media sosial itu sebenarnya fatal. Fatal banget. Cuman kalau ditanggapi dengan cepat kan ya aman lah. Soalnya platformnya luas kan, sosial luas media juga. bisa kemana-mana. Yang pertama juga itu harus dipantau secara real time. Jadi itu tuh pemantauan aktif platform media sosial untuk jadi mendeteksi isu secepat mungkin. Jadi setiap ada isu-isu tuh kita nggak telat dapat kabarnya atau informasinya gitu. Dan juga gunakan alat analisis media sosial untuk mengukur sentimen dan reaksi para audiens atau para pengguna media sosialnya. Dan juga mungkin sama kayak yang tadi ya, di media sosial pun juga butuh identifikasi juru bicara. Jadi tentukan individunya atau tim yang akan menjadi juru bicaranya di media sosial. Dan juga pastikan si tim itu tuh terdiri dari anggota yang memiliki wewenang dan pengetahuan yang cukup. Ya kalau sekarang kayak di Allshop itu adminnya. Nah, iya betul. Jadi di ininya lah yang menjawab pertanyaan melalui sosial media misalnya tentang perusahaan kita. Dan juga yang tadi sudah saya sebut juga itu harus bertindak cepat ya. Jadi menanggapi komentar dan pertanyaan yang cepat dan sampaikan pernyataan awal untuk memberikan informasi dasar secepat mungkin gitu. Agar tidak audiens itu tidak salah tanggap lah istilahnya gitu. Dan juga transparansi dan jujur. Yang tadi disebutkan juga transparansi itu sangat penting. Harus menyampaikan informasi dengan jujur tanpa menyembunyikan fakta. Dan juga itu kita harus menggunakan bahasa yang dikendalikan atau yang dapat mengerti ya. Sopan juga audiens cepat mengerti gitu apa yang kita apa yang kita sampaikan. Hindari bahasa yang emosional atau memprovokasi dan gunakan bahasa yang tenang tetapi tetap tegas dengan memastikan pesan disampaikan dengan jelas. Mungkin gitu sih. Gimana? Kalau yang menurut saya yang tadi dikatakan Mas Roy juga ya, itu Gen Z itu harus menggunakan hashtag yang nggak apa-apa krisis gitu ya. Cuman pertimbangan harus dipertimbangkan juga nah gitu. Itu jangan asal hashtag tapi yang bikin salah paham tidak hoax gitu, fitnah, netizen yang budiman. Nah itu betul pasti.
Terus sediakan pesan-pesan khusus untuk merespon isu krisis tersebut. Terus ada itu pembaharuan informasi. Ya, Nah, pembaharuan informasi teh agar kita tahu gitu ya. Informasi harus up to memperbarui date lah ya. harus terus menerus diperbarui informasinya. Ya kayak kemarin betul. tuh yang kasus kecelakaan PT KAI ya kereta Oh, Turangga di itu. Nah, di itu. Cicaling kayak. Iya, PT KAI langsung dengan cepat di sosial media terus di websitenya Ya, dia mengalami merespon Informasi ya, krisis itu ya. informasinya ya, juga. informasinya juga secara berkala setiap berapa menit sekali Ya. mereka memberitahu gitu lewat Ya, sosial ya. medianya. Terus Apa lagi? ada ini nih, saluran komunikasi alternatif. Itu teh Gimana jadi platform bagi kita gitu Ya. anak-anak NCT Ya. agar tidak sulit untuk dikendalikan, Mas. Oh, Ya. Ya. Menggunakan saluran komunikasi yang baik Ya. gitu. Pemberitahuan dan situs web yang resmi gitu. Enggak Ya, hoax. enggak, Kan banyak tuh kan yang ya. Sekarang buzzer kan iya, bikin apalagi ini. itu Ya. buzzer. ada ini apa yang dimaksud dengan libatkan pengakuan. Itu teh melibatkan pengakuan kepentingan utama kepentingan. dalam dialog di media sosial. Dialognya gitu di media sosialnya biar harus yang efektif lah ya. ya. Penting tapi ya gitulah. Ya tidak Pokoknya penting ya kan. Soalnya kan kalau kayak misalnya perusahaan kita benar-benar ngalamin krisis nih dan apa yang disebarkan di sosial media ternyata fakta, ya mau nggak mau kita harus ya udah minta maaf aja. Ya itu Emang solusinya sih mengakui itu kesalahan kita. Ya. Terus Ada miskomunikasi atau pelajaran lah. Ya, Nah dari masalah tersebut yang tadi Ya, pelajaran jadi dan pengalaman lah ya, Mas ya. maupun di dunia biasa atau media sosial itu pasti butuh pembelajaran Pasti, gitu, dari pasti. setiap ini. Ya soalnya kan media sosial itu bisa menjadi pisau bermata dua nih. Ya bisa mengadu domba juga. Iya, bisa mengadu domba. Bagaimana cara kita menghadapinya lah. Iya. Dan evaluasi diri juga gitu untuk harus dijadiin evaluasi juga. Soalnya di satu sisi kan sosial media itu bisa membantu menyebarkan informasi dengan cepat. Jadi kalau kita ada program apa bisa dengan cepat tersampaikan. Tapi begitu juga kebalikannya saat perusahaan kita mengalami krisis atau sebuah masalah skandal pasti misalnya, itu menyebar efek luas negatifnya ya. pasti luas banget dengan cepat lagi. Dan juga netizen kan tidak suka ini tuh ngecek lagi gitu. Ini tuh bener atau enggak. Minim literasi. betul. Pokoknya sekali baca gini oh langsung dipatokin bahwa perusahaan itu tuh gitu. Netizen kan ya gitu lah. Iya, itu sendiri kan Indonesia kan gitu doang. bagaimana sih cara kita ngadepin kalau krisisnya tuh di internal perusahaan? Kita harus komunikasinya kayak gimana tuh? Soalnya kan ya tipikal orang Indonesia mau itu bos ke bawahan tetap aja pasti ada rasa gak enak buat tegur atau dan kita kan dari tadi membahas eksternal tuh. Iya, dari tadi kan eksternal, tapi kalau internal gimana sih caranya? Soalnya kan ya tadi kan tipikal orang Indonesia udah mah kayak gitu, terus belum lagi misalnya yang kerja di situ tuh pakai orang dalam atau gimana, makin gak enak lagi tuh, makin bingung lagi. Kalau mereka ngelakuin kesalahan, kita harus ngelakuin apa, ngomongnya tuh kayak gimana ke mereka. Mungkin kalau untuk menghadapi krisis di internal perusahaan itu kita harus diagnosa cepat. Jadi itu tuh mengidentifikasi sumber dan lingkup masalah komunikasi internal secepat mungkin dan melakukan penilaian awal untuk menentukan dampaknya terhadap operasi perusahaan. Lalu itu harus ada keterlibatan manajemen. Jadi pastikan manajemen terlibat secara aktif dalam mengatasi krisis. Jadi komitmen dari manajemen atas tingkat yang lebih tinggi menunjukkan seriusnya dalam menghadapi
krisis ini, ya masalahnya masalah perusahaan. perusahaan. Dan juga kita harus mengadakan pertemuan internal. Jadi adakan pertemuan dengan karyawan dan Nah, atasan iya. untuk mendiskusikan masalah tersebut dan buatin sesi itu tuh interaktif. Jadi sehingga karyawan tuh dapat menyampaikan pendapat dan kekhawatiran mereka dan tidak Nggak kaku ngomong ke Nggak atasannya, canggung, ya nggak ya. canggung ke atasannya. Jadi ada yang kayak meeting mendadak gitulah ya, Iya. untuk membahas krisis ini. Dan mungkin satu lagi itu harus mendengarkan feedback karyawan. Jadi aktif mendengarkan masukan dari karyawan. Mungkin walaupun misalnya kita sebagai atasan itu tidak ada salahnya gitu Iya, mendengarkan benar. karyawan. Iya. Dan juga kita harus menyediakan platform untuk karyawan menyampaikan pendapatnya atau kekhawatirannya. Gitu. Iya, iya. Mungkin kalau ya kayak platformnya bisa lewat, kalau mungkin dulu di sekolah di SMA Kotak SMA saran kotak saran atau nah, apa kayak ya kayak gitu juga ada yang bisa. kayak gitu bisa dilakukan itu untuk menangani krisis internal gitu kan, Ya. cara ngomongnya ternyata seperti itu. Ya. Jadi setelah tadi kita ngobrolin tentang cara Banyak. kita ngasih tips and trick, kita ngasih cara komunikasi yang efektif saat perusahaan misalnya lagi kritis gitu kan, Ya, krisis komunikasi. krisis komunikasi kita kasih tahu caranya gimana. Setelah tadi kita membahas tentang ya bagaimana cara merespon krisis komunikasi dengan efektif, terus kita menjelaskan krisis komunikasi itu apa sih sebenarnya, dan yang terakhir kita ngasih langkah-langkahnya gimana sih caranya gitu. Ya. Dan ditambah lagi tadi tuh kita ngebahas sedikit tentang sosial media, kita ngebahas gimana caranya kita melakukan komunikasi yang efektif gitu ya, di kan, media sosial gitu di ya. media sosial gitu kan. Jadi ya menurut kalian berdua gimana nih kesimpulannya, apa yang bisa kita ambil dari obrolan kita tadi yang diskusi tadi? Untuk kesimpulannya dalam pembahasan kita kali ini kan itu krisis komunikasi ya. Jadi krisis komunikasi itu bukan akhir dari segalanya gitu. Dengan rencana yang baik, yang matang, rencana yang cepat dan komunikasi yang jujur, kita itu bisa membangun lagi kembali kepercayaan dan mengatasi krisis dengan lebih baik. Ya pokoknya krisis-krisis ya yang dialami perusahaan ataupun organisasi gitu. Dan kita kan di sini humas ya. Jadi untuk humas-humas yang di luar sana, perusahaan yang lain itu ya perlu tadi kan kayak tim komunikasi ya, itu ada humas kan gitu. Jika mengalami krisis itu jangan kayak jangan Ya, putus asa gitu, jangan nyerah, harus berusaha. Bagaimana caranya gitu ya melewatinya itu. Dan setelah mengalami itu tuh evaluasi lagi. Evaluasi itu kan bukan perusahaannya juga tapi dirinya juga gitu, atau tim komunikasi krisisnya yang tadi kita sempat bilang gitu. Kita sempat bahas tadi ya. Dan tadi kita juga kan sempat membahas media sosial tuh. Dan mungkin saya ada pesan untuk netizen, jangan percaya berita hoax. Kan banyak berita hoax sekarang tuh. Dan sebisa mungkin netizen tuh nggak harus riset sih, kayak lebih memastikan aja apakah ini berita benar atau hoax gitu. Cari bukan dari hanya satu sumber gitu dari berbagai sumber. Kan yang ruginya juga bukan bukan netizen tapi perusahaan yang ibarat istilah katanya mencemarkan nama baik gitu. Tidak salah juga disalahkan gitu ya maksudnya. Padahal kan si perusahaan ini nggak ngapa-ngapain tapi netizen taunya perusahaan ini nggak gitu. Itu sih paling gitu.
Oke, mungkin sampai sini aja pembahasan kita di episode kali ini. Pembahasan yang sangat menarik dan relevan gitu kan. Mungkin kita akan bertemu lagi di episode selanjutnya dengan tema yang lain lagi, dengan tema yang lain, Nah, topik pembahasan yang lebih menarik lagi, yang lebih seru lagi. lebih membuka wawasan. Betul tapi sekali. tetap di dalam lingkungan komunikasi. Iya. Nah, Kembali lagi mungkin nanti bersama saya Arya Zain Citrandika. saya Lucky Muhammad Tegar. Dan saya Muhammad Roid. Terima kasih untuk para audiens yang mau mendengarkan podcast yang kita yang Ya, ini ini. cuma diskusi-diskusi Iya. antar Ada mahasiswa manfaatnya. gitu Ya, kan. ambil yang baiknya saja ya, Iya. maksudnya. Mungkin baik, orang buang yang yang buruk. iya. Betul. Gitu. Mungkin terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa lagi bersama Di kita di Terlena. Terlekat. Terhubung lebih dekat. Terima kasih, bye bye.